Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat oleh karena anugerah dan pimpinan Tuhan. Kita menaikkan satu pujian memuji Tuhan, satu pujian berkarya dalam hidup kita. Baruilah hati dan pikiran kami hari ini sebab kami adalah manusia yang berdosa. Kadang-kala kami jatuh dan terjatuh oleh karena akibat dan dosa kami sendiri, oleh karena kedagingan kelemahan yang ada pada kami. Bapa, kami mohon pengampunan kepada Tuhan. Jadi Tuhan, layakkanlah kami semua pada hari ini dalam persekutuan. Dan pada saat ini kami datang kepada Tuhan di tempat ini hendak untuk memuji memuliakan nama. Kami rindu seperti Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab sungguh berarti waktu-waktu yang kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur serta mohon pengampunan. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satu pujian lagi pada Tuhan. Sekarang aku mau pergi ke masjid, ke maghrib. Ke maghrib. 140 langkah ke masjid, ke maghrib, ku pergi masukkan kabarnya salib, Yesus mau selamatkan.
1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh Kalau hidupmu, jauh ndak mungkin dah. sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Anak lain. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berdasarkan nas ini, firman Tuhan ini, Gereja Kemah Indonesia Pusat memberikan tema ialah untuk kita renungkan, yaitu hidup kudus. Hidup kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 12 ayat 14. Juga dalam Matius pasal 5 ayat 18 sampai 20. Hidup kudus merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan orang Kristen. Salah satu kehidupan sikap yang perlu dipelihara oleh orang Kristen, yaitu hidup di dalam kekudusan. Jadi kekristenan sejati tidak dapat dipisahkan dari kekudusan. Karena itulah yang menjadi tujuan karya Yesus di atas kayu salib, agar manusia memperoleh pengampunan atas segala dosanya sehingga menjadi kudus dan layak masuk ke dalam hadirat Allah. Nah, jadi dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dosalah yang memisahkan kita jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan perlu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Namun seringkali kita menemukan orang-orang yang Kristen yang masih kurang memperhatikan kehidupan kudus ini. Jadi di antara banyak orang Kristen ada sebagiannya yang belum hidup di dalam kekudusan. Tetapi firman Tuhan menuntut kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang kudus. Kudus artinya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang Kristen katanya harus hiduplah, wajib hidup di dalam kekudusan. Karena sebab kata firman Tuhan tadi, Allah adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya sikap atau kekudusan itu harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Tetapi katanya ada sebagian orang yang Kristen yang belum hidup di dalam kekudusan, belum memelihara kehidupan yang saleh, yang benar di hadapan Tuhan. Kehidupan yang kudus adalah kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi cara orang hidup mereka tidak jauh berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, yang seringkali masih berkompromi dengan cara hidup lama yang cemar. Setelah kita mengalami penebusan dan kekudusan dalam Kristus Yesus sebagai anugerah Allah, setelah percaya dan menerima sebagai juru selamat, maka kita wajib untuk hidup dalam kekudusan setiap saat. Jadi setiap saat kita harus hidup di dalam kekudusan. Tetapi katanya ada orang Kristen yang masih kompromi, ya. Itu sebabnya jangankan jemaat, ya, jangankan hamba Tuhan,
Ya, jangankan jemaat-jemaat yang tidak sekolah Alkitab, pendeta-pendeta juga ada yang yang minum begitu, yang masih ya macam-macam lah. Nah, jadi firman Tuhan menuntut kepada kita bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab kekudusan itu adalah hal yang diperkenankan oleh Tuhan, hal yang merupakan sifat Allah, yaitu kekudusan. Kapan kita harus hidup dalam kekudusan? Setiap saat. Setiap saat kita harus memelihara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Harus berusaha. Jadi orang-orang yang telah ditebus dan oleh darah Yesus adalah milik Kristus sepenuhnya. Maka setiap kita yang adalah milik Kristus wajib untuk hidup sama seperti Yesus Kristus yang empunya kita. 1 Petrus 1:14-16. Betapa pentingnya kekudusan ini bagi kita orang percaya, sehingga Alkitab mengatakan bahwa tanpa kekudusan maka seseorang tidak akan pernah melihat Tuhan. Ya, ini kuncinya. Kalau kita mau melihat Tuhan, mau hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga, pelihara hidup yang kudus, pelihara hidup yang berkenan, hidup yang yang benar di hadapan Tuhan. Saya tidak akan segan-segan menyampaikan firman Tuhan, sebab firman Tuhan ini adalah merupakan kebenaran yang harus diketahui oleh orang Kristen. Jadi tanpa kekudusan, kata firman Tuhan, tidak ada seorang yang pernah melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan di sana, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Jadi baiklah kita mengubah setiap kebiasaan kita dan proses demi proses supaya kita dapat menjadi orang yang kudus. Menjadi orang yang kudus bukanlah hal mudah, tapi bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita, menguasai seluruh keinginan daging kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang kudus bagi Allah, dan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kekudusan adalah syarat untuk mendapat berjumpa dengan Tuhan dalam surga. Hal ini berarti sebagai orang Kristen kita harus berjuang seumur hidup untuk hidup kudus. Yesus mengajarkan bahwa hidup kudus lahir dari hati yang kudus dan suci. Matius pasal 15, 18 sampai ayat yang ke-20. Agar kita dapat hidup dalam semua aspek, maka hati kita wajib kudus atau suci. Karena itu hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus akan menentukan apakah hati kita akan disucikan setiap hari atau tidak. Jika kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka Ia akan menguduskan hati kita setiap hari. Maka Ia akan menguduskan hati kita setiap hari, sehingga hal-hal yang kudus akan lahir dari kehidupan kita. Nah, kita semua ini adalah orang yang berdosa kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa kudus, suci? Ada caranya untuk firman Tuhan. Kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, kalau kita setiap hari mendekatkan diri dengan Tuhan, dalam kita duduk bersama seperti hari ini, kita berdoa, apa kata firman Tuhan? Dia akan menguduskan kita, menyucikan hati dan pikiran. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, sehingga kita ini bisa menjadi orang yang benar. Ya, semua kita pasti pikiran itu setiap hari kita pasti macam-macam lah,
perbuatan sikap kita. Jadi membuat kita berdosa di hadapan. Bagaimana caranya? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita andalkan Dia. Ya eratlah. Bagaimana ya kata erat itu dekat dengan Tuhan itu melekat ya dengan Tuhan. Roh kita, pikiran kita, hati kita melekat dengan Tuhan. Nah kalau kita dekat dengan Tuhan, maka percaya Tuhan yang mengendalikan pikiran kita, perbuatan sikap kita. Ya, kalau pikiran hati kita sudah dikendalikan oleh Tuhan, maka perbuatan kita pasti berkenan. Ya, begitu. Nah, jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, jadi demikianlah firman Tuhan menjelaskan bahwa hari ini kita perlu hidup di dalam kekudusan, wajib, karena tanpa kekudusan katanya kita tidak dapat melihat Tuhan, alias kita tidak dapat memperoleh keselamatan. Jadi hidup yang berkenan itu hidup yang benar perlu dipelihara di dalam Tuhan. Selama kita di dunia, barulah kita menjadi orang Kristen yang sungguh. Itu sebabnya Alkitab tidak mau berkompromi dengan dosa. Itu sebabnya Alkitab tidak mau berkompromi dengan budaya-budaya yang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada budaya yang bisa kita ambil, lestarikan, tapi ada yang bertentangan dengan Alkitab. Itulah yang kita buang. Nah, kemudian Alkitab tidak mau berkompromi dengan dosa, kebiasaan-kebiasaan yang buruk di luar daripada sikap Allah. Sebab Allah mau supaya kita dapat menjadi orang yang kudus, yang berkenan, yang benar, supaya kita boleh hidup dan boleh menyatu menjadi satu komunitas di dalam Dia, di dalam kerajaan surga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa bahan doa, pokok doa yang sudah disediakan, yaitu hari kedua ini, yaitu yang perlu kita doakan. Kita doakan buat wilayah-wilayah yang ada di Papua. Jadi terkhusus kita berdoa buat wilayah yang ada di Papua. Yang pertama ada GKI Sinode wilayah Papua 1. Ketua wilayahnya Pendeta Petrus Tone NTH. Ya, wilayah terdekat yang ada di Papua, Kemah Indonesia. Dan kita berdoa juga buat GKI wilayah Papua 2. Ketua wilayahnya Pendeta Niko Waker. Belum COVID. Jadi kita doakan supaya dapat melaksanakan rapat konferensi wilayah yang ada di GKI wilayah Papua 2 yang dipimpin oleh Pendeta Niko Waker. Kita doakan wilayah di sana supaya dapat berjalan dengan baik yang ada di sana. Dan kita doakan juga buat GKI wilayah Papua 3, yaitu ketua wilayahnya Pendeta Yohakim Mote, yaitu SPMTH yang di Papua 3. GKI wilayah Papua 4, ketua wilayahnya Pendeta Tibet Jikwa SDH. Belum juga konferensi wilayah. Jadi kita doakan supaya ke depannya wilayah yang atas COVID kiranya dapat melaksanakan konferensi wilayah, rapat wilayah. Dan yang seterusnya masalah-masalah kemanusiaan yang di Papua, di mana konflik bersenjata antara TNI dan kelompok bersenjata masih berlangsung di Nduga, Puncak, dan Intan Jaya, mengakibatkan warga jemaat kita saat ini mengungsi di berbagai tempat seperti Timika, Nabire, Wamena, dan Jayapura. Ya, ini adalah konflik masih ada di sana, perlu kita doakan
supaya tidak terjadi lah lagi COVID-19 karena terancam anggota kita di sana. Nah, kita berdoa juga buat ada beberapa kabupaten dan provinsi Papua Barat di mana kehadiran GKI masih minim, yang masih perlu dijangkau baik suku-suku pribumi maupun kaum transmigran. Nah, jadi pelayanan Gema Injil Indonesia di Papua juga sedang berjalan. Masih banyak yang belum terjangkau. Sama dengan Kalimantan Tengah ini yang masih pelayanan Gema Injil yang masih sedikit. Gerejanya masih ada 60 berapa? 59 yang ada di wilayah. Ya, makanya rencana wilayah itu membuka 41 pos PI, dan kita punya daerah Murung Raya ada 7 pos PI yang akan dibuka yang baru. Jadi kita doakan program setiap wilayah, khusus kita hari ini berdoa buat wilayah, ada 4 wilayah itu di Papua sama Indonesia yang sangat besar. Dari Indonesia ini di Papua aja ada 4 wilayah. Nah, kemudian berdoakan buat masalah anggota kita yang ada di Papua supaya mereka boleh beribadah lah, karena terancam oleh karena ada kasus konflik yang terjadi bersenjata di sana.